Pernah amar ma'ruf ke bibi saya. Saat itu terjadi perdebatan panjang yang singkat ceritanya beliau menjawab, ya surga-surganya Allah, ya terserah Allah nanti Allah masukkan surga atau tidak, wis pokoknya Islam. Itu saat itu saya langsung dek gitu, benar juga ya. Nah, itu waktu saya masih unyu-unyu, itu waktu masih tugas pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hartono, lahir di Surabaya, orang tua aslinya dari Gresik. Seingat saya, sejak saya sebelum TK lah, ibu saya ikut Islam jamaah, cuman saya masih kecil sekali. Saya masih ingat sebelum TK saya sudah ikut di Islam jamaah sampai kurang lebih tahun 2019. Pernah tugas di Karanganyar, kalau nama yang familiar di Islam jamaah di Karanganyar Barat, di kelompok Karangmojo. Lalu pernah tugas juga di Gresik, terus kemudian tugas di Kediri, di Pondok Kediri. Terakhir tugas di Jakarta Timur 2, di Pondok Jakarta Timur 2, Cibubur. Alasan saya hijrah dari Islam jamaah, alhamdulillah sudah ketemu hujah yang kuat. Ketemu hujah yang kuat yang menjawab rasa penasaran dan keraguan-raguan saya selama ini. Awalnya muncul bertanya-tanya itu pada saat waktu saya ikut ngaji hadis besar. Waktu itu sebelumnya lagi saya pernah, kalau bahasa di Islam jamaah itu atau bahasa di Jokam, amar ma'ruf itu ya. Pernah amar ma'ruf ke bibi saya. Saat itu terjadi perdebatan panjang yang singkat ceritanya beliau menjawab, ya surga-surganya Allah, ya terserah Allah nanti Allah masukkan surga atau tidak, wis pokoknya Islam. Itu saat itu saya langsung dek gitu, benar juga ya. Nah, itu waktu saya masih unyu-unyu, itu waktu masih tugas pertama. Lah kemudian waktu saya mondok hadis besar, kebetulan alhamdulillah tuh para Ustadz Khalil, Ustadz Aziz waktu itu sudah di Kediri kurang lebih tahun 2010. Saya mendengarkan langsung dari beliau, Ustadz Aziz, waktu kalau tidak salah pas hadis besar kajian Sunan Abu Dawud waktu itu, yang cukup mengagetkan juga waktu itu. Namun saya pendam sendiri. Beliau menjelaskan bahwasanya orang muslim di luar Islam jamaah pun juga masih memiliki kesempatan masuk ke dalam surga. Nah, itu terkaget-kaget, tapi ya cukup saya terima karena di Islam jamaah kan memang sudah terbiasa doktrinnya dikuatkannya bahwasanya kita ini paling murni dari Mekah dan Madinah. Lah saat itu guru mubalek senior
yang baru lulus hangat-hangatnya dari Mekah Madinah ya beliau, Ustadz Aziz, Ustadz Khalil waktu itu. Kebetulan Ustadz Abdul Mas'ud waktu itu masih di Mekah, belum pulang ke Indonesia, waktu itu hanya berdua saja. Saya dengar dari beliau langsung seperti itu, kaget tapi ya belum, berarti saat itu sudah mulai tidak takfiri lagi, alhamdulillah. Oh iya, berarti selain jokam masih bisa masuk surga, hanya meyakini ini ya kesempurnaan lah ya. Jadi doktrin subahat keimamannya masih kuat waktu itu, masih belum ada hujah yang datang untuk melunturkan waktu itu. Tapi alhamdulillah waktu itu sudah menganggap orang selain jokam bukan orang kafir, tapi yang jelas cuma kalah sempurna dengan kita waktu itu. Karena masih subahatnya masih nempel banget dan belum ketemu hujah yang kuat waktu itu. Waktu itu karena mau keluarnya, karena sudah mulai nggak betah di dalam, karena ya Bunglon cukup lumayan lama, kurang lebih hampir setahunan lah saat itu, nggak nyaman mau kalau rutinnya guru pondok kan ikut musyawarah hari Senin setelah daerahan itu ke Pondok Gede. Nah, itu sudah mulai maklumat muncul bermacam-macam gitu, dan saat itu juga belum kenal dengan rekan-rekan hijrah yang saat itu masih Bunglon, jadi sudah mulai nggak nyaman, dan akhirnya sedikit-sedikit menyusun strategi agar bagaimana caranya bisa lepas dari Islam jamaah waktu itu. Nah saat itu alhamdulillah ada saudara kita Akhi Adam Alis memfasilitasi waktu itu. Gimana mas nanti hijrah, terus kita buka usaha, bikin kedai kopi waktu itu. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi semakin oleh Allah dipermudah jalannya. Jadi karena beberapa bulan Akhi Adam Alis sudah NA duluan, ini alhamdulillah bagi saya ini adalah pertolongan ini. Nah, ketika saya bergaul dengan dia berarti secara otomatis saya akan di NA waktu itu. Alhamdulillah nggak lama setelah ketahuan ya sudah, akhirnya suruh pergi meninggalkan pondok. Justru sangat bahagia alhamdulillah itu. Seperti itu. Ya terutama saat di Kediri, karena memang waktu itu Ustadz Khalil, Ustadz Aziz, beliau di sana kan, jadi sering menyampaikan ilmu-ilmu yang beliau dapat dari Makkah Madinah waktu itu. Alhamdulillah sangat kebetulan tugas di sana ya sambil mencari ilmu juga ya, walaupun waktu itu tidak karena memang kegiatannya kan banyak, dibagi-bagi, ada ruangan khusus pengajian guru-guru ada, jadi nggak bisa kita ikuti, yang bisa kita ikuti yang lingkup waktu itu saya di sana saja, seperti pengajian guru pengurus atau seperti pengajian guru pondok atau pas penderesan Jumat dan lain-lain, hanya itu saja. Ya alhamdulillah di situ mulai banyak hal-hal baru yang kita dapat, terutama ketika mendengar sejarah gitu. Walaupun memang saat itu belum terbuka subhat masalah keimaman, tapi sudah mendapatkan banyak siraman-siraman ilmu yang memang sebelumnya belum pernah kita dapatkan itu. Lah kebetulan itu waktu di Kediri. Terus ketika sudah pindah ke Rawakuda di Cibubur, Jakarta Timur 2 waktu itu sudah mulai berkurang karena memang jauh. Terus kemudian bisa ketemu beliau-beliau ustadz-ustadz ini
ketika pas hanya di Pondok Gede saja. Ketika di Pondok Gede saja waktu acara penderesan guru-guru setelah daerahan waktu itu. Dan nggak lama setelah itu kan mulai ada desa-desus acara asrama Ibnu Katsir, kita udah semangat gitu kan. Nggak lama beliau ternyata dinonaktifkan. Nah disitulah muncul sangat betul-betul terpukul sekali ya, saya sebagai murid, katakanlah ya, sebagai murid beliau sangat terpukul gitu melihat kok bisa gitu, orang beliau ini membawa ilmu, menyampaikan ilmu kebenaran, kok bisa dinonaktifkan gitu. Nah, ini kan ilmu dari Mekah Madinah, kalau nggak ilmu ini terus ilmu yang mana lagi yang benar kan gitu. Waktu itu di situ awal mula bertanya-tanya tentang keraguan-raguan, ini ada apa sebetulnya. Nah, dari situ terus kemudian saya menunggu apa perkembangannya setelah beliau dinonaktifkan gitu. Yang awalnya kita ngaji di forum guru-guru itu ya, ilmu-ilmu yang awalnya belum pernah kita dapat sampai ketika beliau dinonaktifkan balik derasnya kita musola. Itu justru membuat ini mau ngapain sih sebetulnya, mau dibawa ke arah kemana ini, mau kemajuan apa kemunduran gitu. Waktu itu berpikir seperti itu, sampai akhirnya puncaknya waktu beliau betul-betul dimurtadkan. Itu sangat membuat, dan ini menjawab keraguan-raguan saya beberapa tahun sebelumnya, waktu nggak ada juga temen yang sesama Jokam gitu, dia mengucapkan kata-kata yang waktu itu membuat hati saya sedikit bertanya-tanya. Dia ngomong bukan ke saya waktu itu, ngomong ke temennya yang lain. Itu kelasnya waktu itu udah di Guru Bujang gitu ya, teman Guru Bujang ngomong ke teman yang lain. Dia guyon, awakmu nek gak ngene dipecat karo Bapak Amir. Oh, itu membuat saya bertanya-tanya, agama kok bisa mecat ya, ini kan aneh gitu. Nah, dari situ saya mau sholat tuh, mau berangkat ke masjid sambil merenungkan ucapan itu. Agama bisa mecat, nggak mungkin. Kalau agama benar nggak mungkin bisa mecat. Saat itu saya jadikan patokan, agama ini, Jokam ini saya anggap benar kalau memang ya sesuai dengan semboyan, menerima semua kalangan dan tidak memecat siapapun. Kalau sampai bisa memecat seseorang padahal dia masih berharap di dalamnya, berarti ini sudah saya anggap ada sesuatu atau ada kesalahan yang besar di sini. Berarti nggak saya anggap murni lagi. Nah, ternyata terjawab di saat guru-guru kita, Ustadz Aziz, Ustadz Khalil, Ustadz Abdullah Mas'ud waktu itu dimurtadkan. Wah, di saat itu saya sudah langsung, ini memang benar-benar nggak benar ini gitu. Memang benar-benar nggak benar. Akhirnya ya sudah, di situ mulai mencari-cari gitu, terus mendengarkan kajian-kajian, takdil dan lain sebagainya. Akhirnya terjawab sudah keraguan selama ini. Ternyata ini adalah kebodohan yang dilestarikan gitu. Kebodohan yang dilestarikan itu, seperti itu. Alhamdulillah setelah hijrah saya langsung meninggalkan komplek ya. Jadi alhamdulillah nggak sampai mendapatkan persekusi, tidak sampai mendapatkan tekanan yang berarti buat saya gitu. Hanya ketika bertemu sebagian Jokam yang dulu awalnya akrab dan macam-macam, ketika saya sapa lagi itu justru saya ucapkan salam tidak menjawab salam gitu, cenderung melengos. Saya salam, assalamualaikum, jawabannya bukan salam tapi yo gitu. ini setiap orang Islam apa bukan gitu kan, seperti itu. Jadi ya dalam hati sih nggak ada kebencian, cuman
kasihan aja yang timbul, terasa kasihan kok ya sampai seperti ini gitu. Ya bahkan mungkin ada juga yang di dalam keluarga sendiri yang seperti itu. Ya semuanya itu karena ketidaktahuan. Ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah sehingga bisa ditunjukkan dan bisa diselamatkan dari ajaran-ajaran yang menyimpang dari Islam itu. Ya, untuk nasihat kepada saudara-saudara tua yang masih memahami dan kuat di dalam kejokamannya. Pertama, ya pengalaman saya pribadi, yang dulu masih membuat saya bertahan di Islam jamaah adalah masalah meyakini imam jalannya atau perantara untuk masuk surga. Sebetulnya sungguh jauh sekali gitu. Syarat masuk surga itu yang pertama adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan imam ya, bukan imam. Imam itu imamnya saja belum tentu masuk surga itu. Gitu. Wallahu alam. Itu bukan penyaksian imam juga, cukup malaikat, Allah gitu. Bahkan seandainya tidak ada manusia yang menyaksikan, Allah menyaksikan ibadah kita, keimanan kita, iman adanya di hati itu. Dan yang paling terpenting itu syarat masuk surga adalah mengesahkan Allah, itu bukan berbeat kepada imam itu, bukan berbeat kepada imam. Dan imam yang didirikan oleh Jokam gitu, ini adalah keimaman yang batil gitu, yang batal, yang tidak sah, dan adalah firqah Islam yang akan menyeret masuk ke dalam neraka gitu. Dan itu sih ya, jadi berbagai macam doktrin Jokam ini perlu kita kaji, kita cari tahu apakah memang benar keimaman ini sah atau keimaman ini memang betul-betul syarat masuk surga gitu. Kalau dulu kan anggapannya para Jokam, kebanyakan Jokam ini syarat masuk surga itu harus beat dengan kepada imam gitu. Padahal ya nggak ada satu dalil pun yang menjelaskan baik di Quran maupun di hadis yang menjelaskan syarat masuk surga itu adalah beat kepada imam itu. Dan justru banyak terjadi hal-hal yang mengandung kesyirikan di situ. Karena apa? Lebih mentaati imamnya, amirnya daripada perintah Allah langsung gitu. Ini seperti yang dijelaskan oleh firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Jadi mereka orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani ini menjadikan pendeta mereka, ahli ibadah mereka sebagai Tuhan min dunillah, selain Allah. Lah Nabi menjelaskan, mereka menjadikan Tuhan itu bukan menyembah, tapi mengikuti kemaksiatan para pendeta dan juga ahli ibadah mereka. Sama persis di Jokam ini. Para umumnya Jokam yang tidak mengerti, mereka lebih mengikuti perintah-perintahnya amir secara brutal gitu. Ternyata di situ banyak dalil-dalil gitu, perintah Allah Rasul yang dilanggar itu. Ini jadi kemaksiatan imamnya diikuti, terus kemudian menentang Allah ini. Jadi justru Quran hadis ini harus disaring oleh kita ijtihad. Nah ini yang nggak benar ini gitu. Dalil-dalil Quran hadis harus ditaskeh ke pusat gitu kan. Pusatnya bukan di Mekah Madinah nih, tapi di ya disitulah ya, kita udah tahu sendiri gitu. Nah ini yang perlu dipahami oleh para saudara-saudara yang masih ada di Islam Jamaah atau di Jokam. Jangan menganggap amir atau imamnya sebagai jalan masuk surga, karena belum tentu amirnya masuk surga itu ya, perlu diingat itu, perlu digarisbawahi. Nah, justru besok di akhir itu justru pak gitu, masing-masing manusia termasuk amirnya ini
nggak bisa itu menjadi saksi satu sama lain, tidak bisa. Ya, justru memikirkan dirinya sendiri ya. Jangan sampai kita menyesal karena kebodohan. Coba belajar lagi dengan guru-guru yang memiliki kapasitas yang bagus, itu, yang teruji keilmuannya, gitu. Bukan hanya dianggap memiliki ilmu, tapi ternyata hanya doktrin-doktrin yang kuno. Nah, itu kepada saudara-saudara yang masih ada di Islam Jamaah. Untuk saudara-saudara yang masih di Islam Jamaah tapi sudah goyang pemahamannya, ya termasuk banyak teman-teman saya yang masih di dalam, ya guru-guru pondok juga ada yang masih ragu-ragu, gitu, mau melangkah maju atau mundur atau mencari aman, gitu kan. Ya bismillah sajalah, kuatkan hati, gitu. Kita mau cari apa sih kan, gitu. Kalau emang kita udah nemu kebenaran, mau cari apa lagi? Dunia, langit, bumi, semuanya seisinya milik Allah, gitu. Ya mungkin ada sebagian yang sudah mantep, yakin, takut karena ekonomi atau takut karena lingkungannya, pertemanannya diputus dan sebagainya. Ya sama, dulu yang saya takutkan juga itu, bagaimana nanti ekonomi saya, bagaimana nanti teman-teman saya. Tapi bismillah saja, karena kita memang sudah tahu kebenaran, insya Allah Allah akan mempermudah jalannya, gitu. Kita jangan mendahului kehendak Allah, bismillah saja, gitu. Ya kita contoh para sahabat Nabi zaman dulu kan, gitu, berhijrah dari Makkah Madinah, Masya Allah, gitu, luar biasanya perjuangan beliau, gitu, sampai hidup di emperan masjid, gitu. Selama mulut ini masih sobek, berarti Allah masih tanggung jawab, gitu. Nggak usah takut, bismillah saja, gitu. Ya untuk menguatkan tauhid kita kepada Allah, bahwasanya Allah lah zat yang memberi rizki, wa fis samai rizkukum. Jadi rizki kalian tuh di langit, bukan di jokam ya, gitu. Bismillah saja, kuatkan hati, insya Allah Allah akan mudahkan, gitu, jalan kita hijrah. Bismillah. Itu saya tunggu, wahai teman-temanku, untuk berkumpul di jalan Allah. Itu